Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat komunitas seni foto Capungers yang memberi kesempatan kepada saya. Juga Pak Ipung atas ilmunya selama ini yang diberikan kepada saya. Jadi kenapa saya bawa hitam putih seperti tadi sudah saya sebutkan di pertama, yang Radhi bilang, di rumah dari awal saya banyak lihat foto hitam putih. Kemudian dari beberapa gelar, 12 gelar ke belakang, belum ada yang mengangkat hitam putih. Dan juga saya tidak punya foto seri yang seperti Radit. Ada high speed, ada model banyak bereret, atau siapa lagi saya nggak punya. Saya punya bermacam ragam foto, cuman dari foto-foto itu yang agak menonjol menurut saya dan saya suka adalah hitam putih. Jadi mungkin nanti slide pertama ada sedikit teori, bukan maksud untuk mengajarkan atau mengguruin, tapi hanya sebagai apa sih patokan saya kok saya memutuskan, oh saya mengambil hitam putih. Sharing-sharing gitu ya Om ya? Ya, sharing. Saya sharing aja. Benar. Apa dasar saya. Jadi bukan pengguruan, apalagi ada Pak Guru, dan kita semua sudah teori. Jadi hanya sebagai apa dasar saya kok saya putuskan, oh saya ngambil hitam putih. Ya. Saya buka dengan ada beberapa quote dari mbahnya fotografi yang dia merasakan bahwa dalam foto hitam putih, dia merasakan warna yang lebih besar yang dia dapat daripada foto yang dihasilkannya dengan foto berwarna. Kemudian ada juga jurnalis yang merasakan bahwa kalau kita ambil foto berwarna, kita hanya dapat warnanya saja, nuansa warna. Ya. Tapi kalau kita memfoto dengan hitam putih, yang kita dapat ada jiwanya. Nah, dari dua quote ini yang saya rasakan tuh quote-nya si Ted Grant. Saya merasa soul-nya itu untuk foto-foto tertentu, terutama untuk foto human, terutama untuk foto orang tua. Kalau kita buat hitam putih, soul-nya itu, karismanya itu, karakternya itu lebih kerasa. Makanya saya untuk beberapa hal saya decide, oh ini lebih bagus saya buat hitam putih. Nah, banyak orang bilang hitam putih sama. Sebetulnya tidak. Dari beberapa artikel yang saya baca, hitam putih ya nggak ada warna. Tapi dia hanya bermain range dari terang, putih, dan ke gelap. Sedangkan monokrom itu terdiri dari satu warna. Ada yang kebiru-biruan, ada yang sepia, kekuningan, kemerahan, dan lain sebagainya. Tergantung orangnya itu mau yang apa. Kemudian kenapa hitam putih? Nah, seperti saya bilang tadi, sama saya terkesan klasik dan abadi. Jadi mau sampai kapanpun jarang hitam putih itu yang tidak bisa kita terima. Kemudian, nah ini dari dasar-dasar yang dapat, seperti kita dapat Pak Guru, komposisi warnanya tidak menarik. Jadi monoton ataupun ya redup-redup, jadi kurang memberikan atraktif untuk kita lihat dengan baik. Yeah. Atau saya lihat ada gradasi kontras yang kuat, baik cahaya ataupun bayangan, oke. Kemudian ada detail. Kadang-kadang detail kalau kita bercampur dengan warna, detail itu kurang kerasa. Atau sudut pandang yang berbeda. Orang mungkin lihat, ya ada satu warna bagus, tapi orang lihat sudut pandang yang lain. Mungkin yang saya banyak, gitu ya, seperti Pak Guru bilang tadi, mungkin saya cari dari sudut pandang berbeda. Kenapa kok mesti harus warna? Kalau hitam putih bagaimana coba hasilnya? Bisa dinikmatin nggak? Ya, betul. Atau ada selera. Teman saya punya selera, dia suka dengan analog. Apapun itu, dia foto hitam putih, sah-sah aja. Dia jarang, bisa dibilang dia tidak pernah foto berwarna, selalu dihasilkan foto hitam putih. Ya sudah, saya bilang, itu selera, apalagi seni. Seni orang bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda, selama tidak aneh-aneh. Nah, beberapa yang selalu saya perhatikan kalau saya memutuskan untuk menghasilkan foto itu dalam bentuk hitam putih, saya lihat di situasi ada bayangan yang bagus, yang jelas, kontras antara terang ke gelapnya kuat, ada tone, ada bentuk, atau ada tekstur, ada pola, komposisi standar lah. Seperti saya bilang tadi, ada emosi yang lebih. Yang lebih kalau mungkin saya hasilkan hitam putih itu. Tapi
harus ada alasan yang kuat. Oh, itu harus saya jadikan hitam putih. Karena nggak semua foto menurut saya cocok kita jadikan hitam putih. Kalau dia berwarna, biarkanlah berwarna dia. Nah, kalau di lokasi juga, dalam mengambil keputusan, biasanya saya dua. Begitu lihat subjek di satu lokasi, saya bisa putuskan. Oh, ini akan saya jadikan hitam putih. Selama, seperti saya bilang tadi, ada kontras yang jelas. Mungkin ada pola, mungkin ada detail. Atau juga, tidak saya rencanakan pada waktu saya mengambil foto tersebut. Tapi begitu post-processing, saya lihat di laptop, komputer, oh ini kayaknya jadikan hitam putih bagus juga. Nah, baru saya rubah ke hitam putih. Walaupun pada awal pengambilan, saya tidak ada merencanakan foto itu akan hitam putihkan. Ya. Nah, kemudian pada eksposi juga ada dua model ya. Biasanya kalau kontrasnya cukup kuat, oke, saya langsung rubah model kamera ke BW on. Tapi ada kalanya juga, terutama hal-hal yang tidak saya rencanakan, tetap saya jadikan model standar, B-color. Apalagi kalau hunting. Kalau hunting rame-rame, untuk merubah dari on ke off suka agak ini ya, perlu proses. Betul. Jadi biasanya kalau rame-rame, mode BW-nya selalu saya off-kan. Nanti walaupun saya sudah tahu, oh ini akan BW, nanti saya post-processing-kan di komputer. Nah, ini foto hitam putih saya yang diakuin oleh Cap BI. Jadi waktu saya, ini ya zaman-zaman lagi semangatnya belajar, hunting kemana-mana, ini nggak direncanain. Saya sholat, pas mau pulang, saya lihat kanan, ini bagus juga nih, ada kontras yang bagus. Nah, jadi langsung saya ambil, ya saya putuskan, oh ini saya jadikan hitam putih, karena warnanya abu-abu, tidak terlalu menarik. Tapi ada detail-detail dan cahaya yang bagus dari samping, saya rasa ini cukup bagus kalau kita jadikan hitam putih. Apalagi dengan perspektif yang menjorok ke dalam. Yeah. Nah, ini juga di Bali. Nah, kenapa saya suka foto ini? Bayang ini, Om. Betul. Kenapa saya suka foto ini? Karena saya cukup terkesima. Dari satu sesi penyembahan, itu ada sekitar lebih dari 50% orang bule semua. Nah, makanya saya tertarik. Mungkin kalau foto ini kebanyakan orang Indonesia, orang Bali, mungkin sama sekali biasa aja. Iya, betul. Ya. Tapi saya lihat nih, gila, 50% orang bule. Dan itu row di depan, bukan di belakang, di depan. Nah, makanya saya ambil foto ini, ya seperti saya tadi awal saya bilang, saya lebih suka menjadikan foto hitam putih karena saya rasa lebih ada karismanya melihat orang sembahyang, dan juga ada khas Bali, kotak-kotak hitam putih, dijadikan hitam putih. Dan ini salah satu portfolio saya di Cap BI. Nah, ini juga Cap BI, waktu itu anak saya punya sepatu sudah butut banget, sudah mau dibuang. Tiba-tiba ada ide, jangan dulu, ayah mau foto dulu, kali-kali bisa masuk Cap BI. Ya, ternyata bisa. Ternyata masuk ya, Om. Ternyata masuk awal-awal. Kalau sekarang nggak masuk di DIT. Jadi seperti Pak Guru bilang, pencarian hitam putih. Ya, ini dari awal. Ternyata Cap BI saya pas saya bongkar-bongkar, banyak juga hitam putih saya. Jadi memang kayak itu. Terbukti juga, memang saya suka hitam putih. Nah, ini lagi-lagi portfolio Cap BI saya. Ini di Pasar Solo, Pak Ibu masih tahu lah Pasar Gawo. Yeah. Nah, saya lagi lihat-lihat ada mbok-mbok lagi termenung dari jauh. Ini saya ambil pakai 70-200. Nah, waktu mengambil ini saya sudah putuskan, saya akan ambil hitam putih. Walaupun pada saat pengambilannya karena itu karena tidak sendiri. Jadi untuk rubah color off on lagi agak ribet. Iya, betul. Jadi saya sudah di benak saya, ini akan saya jadikan hitam putih. Berarti pola pikirnya Om sebelum mengambil gambar udah terbayang, oh ini akan dihitam putih sama Om gitu ya? Sudah. Ada tertentu, situasi tertentu saya sudah tahu, ini bakal jadi hitam putih. Tapi juga ada saat lain,
oh ternyata pada saat saya naikkan ke layar komputer, ini kayaknya lebih bagus hitam putih daripada color. Ada juga, tapi rata-rata saya sudah decide, ini akan jadi hitam putih. Oke. Terutama saya bilang untuk karakter foto human yang sudah lanjut usia. Ini ceritanya tidak sengaja saya foto ibu ini. Nah, ini lagi belajar juga, lagi awal-awal saya. Jadi ada hunting rame-rame di Serpong. Nah, waktu di satu tempat, saya lagi foto-foto, ibu itu bolak-balik lihat, masuk. Dia balik, Bu, foto Bu, lihat Bu sekali Bu. Dia malu-malu, akhirnya senyum. Jadilah hasil ini. Kebetulan cahayanya memang menurut saya cukup bagus, karena ada side light-nya dia juga dari mengintip dari bilik bambunya, makanya terjadilah ekspresinya juga enak kok ya. Seperti ini. Ya, betul. Ini malu-malu dia sebetulnya. Nah, kalau yang ini termasuk yang tidak saya sengaja. Setelah processing, ternyata warnanya tidak terlalu menarik. Oh, oke. Nah, jadi udahlah, daripada menarik, ya coba saya kasihkan hitam putih. Ya. Nah, dan saya suka itunya matanya melotot kayak gitu kan. Nah mungkin nggak tahu. Lagi. Mungkin nggak tahu. Ini yang jadinya Pak Ipung, oke lah, orang baru belajar kita terima aja lah. Ada fotonya biasa aja. Nah ini, kalau ini juga sama di Sunda Kelapa. Waktu saya memutuskan untuk memfoto Bapak ini, udah saya putuskan ini jadinya hitam putih. Kenapa? Garut-garut wajahnya itu cukup keras. Ya. Ditambah dengan dia sedikit menerawang. Jadi saya bilang, oke, ini. Dan juga dia agak sedikit gelap, jadi bilang, oh ini lebih berkarakter kalau saya dijadikan hitam putih daripada saya buat berwarna. Walaupun bajunya itu agak sedikit kemerah-merahan kotak-kotaknya. Tapi karena saya lihat, oh ini Bapak ini lebih cocok saya buat hitam putih. Jadilah saya langsung decide, ini akan saya jadikan hitam putih. Ini juga di Pasar Gawok, sama Ibu tadi. Cuman belum pernah saya keluarkan seri hitam putihnya. Nah, makanya saya cantumkan di acara ini. Ini juga aslinya juga tidak terlalu bagus, karena maksudnya warnanya kusam. Baju Bapak itu betul-betul hitam, dan kotornya itu betul-betul kotor dari abu-abu patrinya dia. Dan dia di emperan Pasar Gawo itu juga betul-betul di emperan, nggak ada alas, nggak ada apa. Jadi di lantai aja, dan betul-betul kotor. Jadi kalau untuk dijadikan color, ya jorok jadinya, nggak ada bagus-bagusnya. Makanya saya putuskan, oke, ini hitam putih. Nah ini yang saya bilang tadi, Dit. Aslinya ini sebetulnya agak kemas-emasan. Tapi detailnya itu tidak terlalu kerasa, kurang. Ya, makanya saya bilang, oh ini ternyata yang saya angankan akan jadi hitam putih, akan jadi berwarna, ternyata kurang bagus. Jadi saya jadikan hitam putih. Jadi kelihatan detailnya, kelihatan kontras cahaya dalam relung-relung ukirannya. Highlight shadow-nya kerasa banget, Om ya? Betul. Kalau aslinya yang agak kemasan, kurang kerasa. Ya, betul. Makanya saya bilang, oh ini kayaknya lebih bagus hitam putih supaya dimensinya lebih keluar. Dimensinya keluar. Ini guru saya lagi ujian. Secara umum memang warna aslinya juga cuma hitam dan putih. Matrasnya hitam, bajunya putih, dia punya rok atau bawahannya hitam. Jadi betul-betul hitam putih. Cuman kalau color kan ada sedikit nuansa-nuansa lainnya kan. Iya, betul. Jadi kan udah selain aja hitam putih. Ini juga di Suradita termasuk salah satu yang
masuk portfolio cap BI. Walaupun kembali lagi Dit, ini mungkin dari sisi selera kalau yang ini, walaupun background-nya sebetulnya hijau, sawah ya, sawah-sawah. cuman sawah pasti jauh, tapi semua hijau gitu. Kalau saya kurang senang, ya udahlah saya jadikan hitam putih. Kebetulan mataharinya itu dari depan dari belakang saya sehingga menyorot ke anak yang lagi bermain ini. Ini saya rasa saya lebih senang ataupun lebih berarti kalau saya jadikan foto ini hitam putih. Walaupun awalnya saya tidak memutuskan di tempat ini hitam putih, enggak, karena memang cukup bagus sebetulnya hijaunya. Tapi entah kenapa begitu post processing, saya lihat kayaknya lebih bagus hitam putih. Rasanya lebih kena ya kalau di hitam putih. Betul. Nah, makanya seperti saya bilang awal tadi, kadang-kadang waktu mengambil foto belum ada keinginan hitam putih. Ternyata setelah naik komputer, oh mungkin agak bagus juga hitam putih. Nah, jadi saya jadi hitam putih. Ini sama juga, Dit. Versi warnanya ini masuk gold. Cuman saya lihat ini detailnya bagus juga, kontrasnya cukup bagus. Ya, kenapa? Ini kembali lagi saya pengen melihat dari sudut pandang lain. Kira-kira kalau Notre Dame ini yang punya Montreal kayaknya ada ikut di sini deh. Halo yang punya Montreal. Halo. Ini tulisnya colorful dan bagus. Nah, dia masuk ke gold, dia masuk. Tapi saya pengen coba. Ini kalau jadi hitam putih, bagus nggak ya? Kelihatannya bagus, karena secara detail, secara kontras, cukup bisa menonjolkan detail-detail yang ada. Banget, Om, ya. Ini saya robah jadinya. Iya, ini si arsiteknya jadi saya robah menjadi hitam putih. Hasilnya seperti ini. Keren banget ini. Ini juga sama, warna aslinya tidak terlalu menarik. Tapi saya suka lihat ada tangga muter, tangga melingkar, kemudian ada cahaya, ada refleksi, karena warnanya sedikit cyano. Saya kurang suka, karena kan kaca semua itu kan. Iya, betul, Om. Betul. Jadi dari bias warnanya itu jadi agak cyano dikit, jadi agak dull gitu, membosankan. Jadi akhirnya saya rubah hitam putih sehingga gradasi bayangannya cukup kelihatan. Makin kuat ya, Om. Dan saya suka melihatnya ini daripada lihat aslinya. Itu kalau misalnya Om masuk ke processing hitam putih, itu masih seberapa penting sih dodging burning itu, Om? Saya karena pakai apa namanya itu? Lightroom. Pakai RAW. Oh, pakai RAW. Filter RAW. Jadi saya cuma main di cahaya. Kalau di situ kan ada cahaya, ada white, ada highlight, ada shadow, ada black. Biasanya saya cuma main di 4 ini. Di dodging atau burningnya itu sedikit sekali saya main. Oh, nggak terlalu banyak berarti. Memang udah kebentuk begitu berarti. Betul. Karena sudah terbentuk dari aslinya. Jadi relatively dalam satu proses hitam putih dari color, paling 10% saya pakai dodging burning. Lainnya pakai yang 4 itu yang di yang udah jadi itu ya di kamera RAW itu ya. Kamera RAW itu 4 itu sudah cukup. Jadi simple banget ya, Om. I don't know. Tapi saya selalu memprosesnya seperti itu. Paling saya gunakan juga sedikit untuk meningkatkan ketajaman, saya dikit-dikit klarifikasinya. Clarify-nya. Clarity-nya saya tinggiin, sehingga agak sedikit tajam. Kalau saya rasa garis-garis ini kurang tajam nih. Saya naikin lah clarity-nya. Oke. Nah, rata-rata saya cuma pakai yang 4 itu. Highlight, white, shadow, sama black. Ini memang konsep, tapi yang ini nggak konsep. Saya nggak ngambil secara konsepnya, cuma si candidnya ya, Om ya? Ya, si candidnya saya lucu aja. Nah, yang satu menggaruk, yang satu ngeliat, lu garuk apa sih? Gatel, ini ternyata. Ini candidnya nih, momennya. Konsepnya. Kan pas banget tuh dia orangnya ngeliat itu temennya. Ini salah satu pintu gerbang di Masjid Hasan II Casablanca.
masjid paling besar di Afrika. Warnanya sebetulnya bagus. Cuman ini sisi karena tidak lagi dipakai ibadah, jadi sisi ini dimatikan lampu utamanya. Jadi cahaya utama hanya saya dapat dari backlight. Dari pintu yang gede ini. Nah, itu Samudra Atlantik. Jadi gerbang yang ini berbatasan dengan Samudra Atlantik. Jadi ada sedikit rasa mungkin 10 meter, setelah itu samudra luas. Ombaknya gede banget. Jadi kalau saya ambil color-nya, memang saya tahu ini nggak bagus. Tapi sejak awal saya tahu ini akan saya ambil, akan saya jadikan hitam putih. Karena akibat distorsi cahayanya, warna di sini jadi nggak bagus, sudah berantakan. Karena di dalamnya cukup gelap. Artinya lampu di ruang ini cahayanya kurang, Om ya. Cahayanya kurang sekali. Jadi warnanya itu udah nggak sempurna. Tapi begitu saya ambil hitam putih, detailnya itu kelihatan. Diangkat-angkat lagi ya, Mas? Ya, sedikit. Ya. Tapi memang sayangnya nggak ada orang di gerbang gitu. Kalau ini lebih bagus lagi. Nunggunya 10 menit nggak ada sambil diteriakin orang. Karena rombongan kan. Oh iya, langsung kabur. Menunggu orang. Ada aja satu orang di situ kan lumayan bagus gitu kan. Nah, gini Om, ini kan foto arsitek Om ya? Ya. Dan bangunan ini tuh nggak kecil kan? Nggak. Nah, pertimbangan Om ketika melihat satu bidang, oh ini keren nih buat di-BW-in. Nah, itu terutama gimana, detailnya. Oke. Detail sama ornamen-ornamennya ini. Nah, ini kan detailnya kelihatan tuh, kan? Terus ada ornamen di atas. Iya, itu yang mengambil keputusan saya bakal ambil ini gitu. Betul, sama pintu gerbangnya itu kan tinggi banget, kurang lebih 10 meter kalau nggak salah ini. Jadi dia punya pola-pola itu karena ada backlight dan dia punya besi itu cukup kontras kelihatannya. Ini yang menjadi saya tertarik gitu loh. Iya. Gila, keren banget Om. Nah ini saya lagi jalan, lagi sholat di Masjid At-Taqwa. Kebetulan saya lihat ada orang lagi kusuk dan nggak ada orang, ya sudah cahayanya dari belakang atas sedikit menyerong 45 derajat, ya udah saya ambil pakai Samsung saya hitam putihkan. Oh ini pakai handphone Om? Samsung. Saya hitam putihkan pakai Snapseed. Ya, kan instan langsung. Instan banget itu. Instan banget. Ini saya lagi meeting, sambil nunggu meeting, saya lihat di jendela dari gedung apa nih ya, kok jadi lupa, di Sudirman. Nah, saya lihat kok ada gedung putih di situ, sebelah kirinya nyempil gitu langit, ya. kaca semua gitu kan, kaca semua, ya jadi agak-agak ciano gitu kan. Tapi saya bilang udahlah, ini jadinya saya jadikan hitam putih aja. Kontras banget bangunannya jadi Om. Iya, ini juga cuma pakai Samsung. Itu kok ada kecoret tuh apa itu? Nggak apa-apa, itu mungkin ada yang ini. Ini pas saya umroh, pas mau di Bir Ali, mau nikop, pas saya lihat, kok bagus ini. Ya sebelum saya ke ganti baju sama wudhu, ya saya foto dikit. Nah ini salah satu yang gold cap BI. Dimensinya kerasa banget ya Om. Iya betul, ini yang saya suka waktu itu. Iya. Makanya udah saya putuskan, ini pasti hitam putih saya bilang. Kenapa? Saya lihat kontras cahaya, bayangannya itu jadi banget ini. Cukup memikat hati saya. Ya, kemudian ada Range Rover yang nangkring situ, lumayan jadi poinnya kan. Jadi ada poin lebih ya Om ya. Betul. Betul itu. Terima kasih Pak Polisi sana. Nah ini Masjid Sheikh Zayed Mosque Abu Dhabi. Nah, ini juga cukup bagus arsitekturalnya. Jadi pada saat mau masuk gedung utamanya, kita lihat dari posisi tempat masuknya, semuanya betul-betul simetris.
Makanya saya bagus juga nih ya simetris. Makanya dari gerbang luar, gerbang dalam sampai langit-langit atasnya ini saya ambil low angle nih. Oh, oke. Supaya Bentar, dapat Om. semua ke atasnya. Ini masjidnya posisi di luar berarti framing, Om ya? Ya, masjid Oh, sorry, oke. masjid posisi di dalam. Oh, ini yang putih ini? Ya, yang putih itu masjid. Oh. Yang hitam itu Hah? gerbang luarnya. Jadi sebelum masuk ke dalam itu gerbangnya. Oke, Dan oke, betul-betul oke. semua sampai sebetulnya kalau ada yang cukup canggih kamera lensanya, pintu mesinnya juga framing itu betul-betul simetris dari depan sampai dalam. Oh gitu. Maksudnya, oh, ini lucu juga nih saya bilang. Ya udah, saya tertarik. Ini juga udah saya putuskan, oh, ini akan saya jadikan hitam putih. Ini bareng Om Alek. Sama Radit juga ini dia. Iya, Om. Nah, kalau ini ini nyeleneh. Saya mau lihat seperti Pak Guru bilang tadi. Saya lihat dari posisi yang pengen cari sudut pandang yang lain. Gimana sih kalau cityscape kita jadikan hitam putih? Jangan selalu warna. Bisa dinikmatin nggak kira-kira ya? Ya ternyata bisa dinikmati juga ternyata. Kalau ini betul-betul post processing. Waktu saya ambil, saya termasuk warna ya, Om ya. Warna, karena memang bagus. Ya. Cuman begitu post processing, saya berpikir kalau saya jadikan hitam putih bagaimana sih? Masih bisa dinikmatin nggak sih dengan detail-detail dan kontras cahaya yang ada? Ternyata bisa juga dinikmatin. Keren. Ini juga waktu saya jalan-jalan ada gedung tua, saya suka detailnya dan cukup simetris. Warnanya memang udah kusam. Jadi memang pada waktu mengambil ini sudah saya putuskan ini hitam putih karena aslinya juga sudah kusam warnanya karena memang gedung tua tapi terawat dengan baik walaupun kusam tapi tidak berlumut. Semua bersih gitu loh. Cuma warnanya jadi warna kusam. Oh. Ada yang lagi nonton juga tahu deh. Oh, saya tahu tuh di mana katanya. Ini juga salah satu belum saya niatin waktu mengambilnya karena warnanya bagus. Cuma begitu naik post processing kembali lagi, kalau saya buat hitam putih bagus nggak ya? Bisa dinikmatin orang nggak ya? Bisa bercerita nggak ya? Bisa membuat sesuatu yang cukup bisa dikenang nggak ya? Oh ternyata bisa juga. Keren. Buktinya ini Pak Ipung warna-warni itu ya, ya? Iya, betul. Ini pada zamannya lagi happening. Nah ini sama Kiki sama mak Jakarta lah nih itu huntingnya. Jalan malam. Betul. Cuma betul-betul ini post processing. Pada waktu naik ke atas komputer, saya berpikir, kenapa nggak saya jadikan hitam putih aja ya? Coba saya pengen tahu gitu loh. Karena saya lihat kontras-kontrasnya cukup lumayan gitu loh. Ini juga saya pas lihat, loh lengkungnya cukup bagus. Kenapa saya hitam putih kan? Karena hanya ada warna hitam dan putih kepala orang dan baju orang. Oh. Kecuali di layar ya, di layar sedikit color. Tapi secara umum hanya ada hitam dan putih. Putih. Makanya pertimbangan itu ini bagusan hitam putih gitu. Betul. Dan juga saya ngambil lengkungnya ini, detail-detail lengkungnya, detail-detail rangkanya cukup dapat. Oke, pada saat itu dan sedikit ada berawan, nah jadi lumayan lah. Iya, pas banget. Jadi ini betul-betul pas saya ambil, saya pasti hitam putih. Karena apa? Hanya aja badul putih sama kepala orang hitam. Kecuali yang pakai kudung sebelah sini itu putih kudungnya. Berdiri lagi. Ini sama juga di satu tempat ada orang tua lagi menikmatin suasana senja dan saya lihat bayangannya itu cukup bagus gitu loh. Karena ada side light-nya dan detail rangkanya, bayangan rangkanya di atas cukup dapat, bayangan di lantainya dari itu juga bagus. Nah, makanya
ada poi pula kan, ya sudahlah, Iya. saya jadikan hitam putih langsung. Itu rangka-rangka tua ya, Mas? Iya. Nah ini ruang makan di satu tempat, saya lupa kenapa saya jadikan hitam putih, karena warna aslinya dia pakai bohlam yang kuning, jadi tidak terlalu menarik. Tapi saya lihat ada patternnya, lampu, sebelah kirinya ada dinding, dan mejanya masih tersusun rapi, belum dirambah oleh gerombolan saya. Ya udahlah, iseng. Jadi ini sebelum makan, tahan Belum dulu. makan. Gitu. Iya. Jadi Nah, duduk. abis itu kalau gerombolan masuk udah kacau balau udah. Nah, yang kanan ini rumah teman saya lagi datang. Ini ruang tunggu dia di pojok, dan memang cuma satu tempat duduk, namanya juga ruang tunggu ya. Ruang tunggu. Nah, sambil menunggu dia datang, saya lihat-lihat cahaya dari samping, ya lumayan nih kayaknya. Kalau saya jadikan hitam putih, ya udah jadinya kayak gini dah. Kursinya juga karakter ininya putih-putih gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Iya, yang punya numpang tayang ya, lagi nonton yang punya soalnya gitu. Halo Om, yang punya ruangan keren banget Om. Kursinya. Tante. Oh Tante. Nah, ini sama juga. Saya pengen tahu. Color-nya ini gold. Cuman pada waktu GPA, saya pikir kenapa nggak saya jadikan hitam putih? Kebetulan ada itu hitam putih kan, ada itu hitam putih. Sama Syah. Nah, saya bilang, dan juga aslinya topinya putih, bulu-bulunya putih, semuanya hitam, ya udah saya jadikan seperti awal tadi. Kenapa klasik? Saya jadikan judul klasik. Ya, alhamdulillah accepted juga ternyata. Ada juga foto model. Padahal ditunggu tuh foto model Om Yuri. Nah, ini foto model paling terkenal di Jakarta. Orangnya nggak ada salahnya ya. Ini rame-rame sama Pak Guru, lightingnya juga Pak Guru yang ngatur ya. Saya cuma ambil, oh ini Mbak Nanis sudah senior, kayaknya lebih keluar auranya kalau jadikan hitam putih. Highlight rambutnya juga oke kan? Sayang orangnya nggak ada ya. Gak hadir kayaknya Om. Tapi nanti kan ada rekamannya, nanti bisa kita kasih juga Om. Nah ini itu waktu tahun lalu rame-rame di Kota Tua. Saya lupa namanya siapa ini. Ini yang waktu award itu bukan ya? Iya. Oh iya. Okay. Siapa namanya, lupa. Yang pakai India-Indiaan. Siapa ya namanya? Gulai, yang orang... Oh ya, Gulai. Om Alex ingat ya? Gulai. Orang... Ini Jogja. Turki, ya. Ini Jogja. Ya. Ini saya jalan-jalan. Nih, Dit, ada Dit. Bukan lu aja yang punya Dit, gue juga punya Dit. Kan, lu nantang kemarin kan, ada nggak? Ada Dit. Kalau biru ya hampir tiap hari fotoin bini. Ada. Ini di Chong Afi. Aku lihat tuh kok ada cahaya bagus, ya udah kita dapur lah duduk di situ Dit. Keren dong. Berarti ada dua ya, Om ya? Ada dua. Ada ya, fotografer yang memotret pasangannya ada dua berarti. Ini ponakan saya, itu cahayanya dari side light, dia di tangga, dia memang demen di foto nih. Tapi selalu dengan Victory. Ya. Selalu nih, si Lena nih, selalu nih. Nah, foto nama enggak, foto dia. Ini ada fashion show, pas saat dia berhenti, betul-betul lampu sorot menyorot di dia, pas yang lainnya hitam, dia pas banget menurut saya. Ya udah, jadilah seperti ini di JCC Senayan 2 tahun yang lalu. Ini lagi saya makan sama anak saya, ini pakai Samsung. Memang situasi tempat makannya redup, cahayanya low light. Nah, dia lagi lihat, biasa anak muda main handphone, nah saya lihat di samping kok cahayanya lumayan bagus gitu menurut saya. Agak terbantu sama lighting handphone juga Om ya? Betul, nah itu dia. Pas banget.
Jadilah ini. Jeli kali matanya. Pakai Snapseed aja, Dit. Nggak usah rame-rame. Pakai Snapseed langsung. Ini juga saya memang udah setting mau hitam putih karena dia pakai jaket hitam, kayak jeans, saya buat background-nya hitam. Ini masih satu seri sama yang tadi Om ya modelnya? Kayaknya sama ya? Sama, Ya, sama. Dia ada 4 wardrobe saya buat. Tuh kan foto model yang mirip itu banyak. Itu yang aku tunggu-tunggu. Nah ini, teman saya minta foto keluarga. Anaknya baru lulus. Cuman entah kenapa waktu itu nggak sempat buat foto lulusan. Oke. Kemudian saya bilang, kamu mau foto standar, dalam artian berdiri, anaknya pakai toga, terus berdiri rapi, kayak foto keluarga atau duduk, atau bagaimana? Atau saya mau ambil kamu, saya setting santai di bawah, kamu ngobrol aja, nanti saya take beberapa, mana yang paling bagus, saya jadikan hitam putih, itu serah, udah. Ternyata dia milih yang ini. Milih yang ini, ya jadinya seperti inilah. Ekspresinya pada kena. Ya, ini ada 10 take saya ambil. Ini yang paling bagus. Ya, ini salah satu fotografer dan seniman senior juga, Pak Bang Fendi Siregar. Betul. Ya. Ya, kita pas jalan bareng, saya ambil, dia lagi memberikan speech. Oh, bagus juga ya, supaya cukup bisa dinikmatin ternyata. Karena terbukti diterima di Gold, Dit. Kalau nggak bisa, nggak diterima, Dit. Cuma bilang, good. Coba nanti fotonya modelnya Om Alek gitu. Itu lebih karakter lagi. Ini juga setelah post-processing baru saya lihat. Karena warnanya itu ungu sebetulnya. Serba ungu. Asli ungu. Cuman, saya pikir kalau saya jadikan hitam putih, detailnya nongol nggak ya? Bagus nggak? Ya, ternyata nongol juga detailnya. Karena ada kontras cahayanya kan dari depan. Nah, ya bisa lumayan cukup dinikmatin lah daripada color-nya aja, saya pikir. Ini memang juga sama sejak awal saya decide karena memang suasananya misteri, masih baru, pagi, kabut. Saya lupa tuh di Bukit apa? Oh, Bukit apa? Bukit Obama, Dit. Oh, di Jogja. Emang misty-misty gini Om, kabut-kabut ya Om? Ya pas ada kabut gini, ini kan pohonnya naik ke situ, misty. Ini tidak ada bantuan software nih, kabutnya asli ini. Asli. Kebetulan ada cewek ngelamun, wah cepat banget gitu, misteri pagi-pagi kan. Kirain udah situ kan, biasanya gitu. Ini tidak dikonsep nih, Dit. Ini kasihan banget ya di cewek. Sendiri di hutan coba. Mungkin nggak sendiri dia nih, cuma lagi terhilang dari rombongan. Ini pakai Samsung lagi, ini warung kopi di Siantar. Anak ini ngeliatin saya, ya udah, saya ajak ketawa nggak mau, cuma bengong ya sudahlah. Saya jadikan bengong aja kayak gini dia. Keren. Ini waktu kita di Sampiren. Nah, mungkin kalian tak sibuk apa, saya nungguin anak ini. Lagi seru banget nih bertiga nih ternyata. Saya lihat ada sesuatu yang cukup bagus cahayanya, ya jadilah ini. Iya, pas banget ya, Chay. Dan mereka lagi seru itu bertiga kan? Iya. Ini Kampung Sampiren ya, Om ya? Kampung di Telaganya Sampiren. Ya, di Telaganya. Iya, betul. Iya. Ini seru nih, Dit. Karena kan berhentinya cuma sebentar nih kan? Berhentinya sebentar. Pada saya lagi ngecet-cet, keretanya udah jalan. Saya kejar-kejar sama kereta nih. Waduh. Saya kira cukup lama berhenti, rupanya nggak cepat banget gitu loh. Sempet turun, ngambil, ternyata keretanya jalan. Itu.
tumpukan kereta-kereta tua kan di stasiun Purwakarta itu kan masih disusun rapi. Ya. Cukup menarik juga saya lihat. Habis saya itu ada mendung-mendung dikit, sehingga awannya sedikit dramatis kan. Ini keren banget nih. Nah, ini sama Malek nih. Di kolong jembatan itu. Saya juga nih lihat, nih hijau bawahnya kan. Ya. Cuma saya lihat cahayanya cukup bagus dari belakangnya dia, kontrasnya kelihatan, makanya saya jadikan hitam putih. Ini ada penampungan teman kita yang kurang beruntung dalam kesehatan mentalnya. Walaupun di balik kerangkeng mereka tidak dikurung sebetulnya. Ini hanya ruang istirahat mereka, cuman untuk keluar dari rumah mereka dibatasin sama kerangkeng untuk menghindari hal-hal yang dia diinginkan. Oh, ini rehabilitasi ya, tempat rehabilitasi. Betul, rehabilitasi. Cuman di sebelah sampingnya itu ada mereka bisa keluar, kita bisa berbaur. Mereka ini bersih dan tidak berbau. Saya hari itu sama teman-teman lagi ngadain bakti sosial. Jadi lihat mereka ini ekspresi mereka, ada yang ketawa aja yang kayak di tengah, ada yang ngelamun terus sepanjang kita di situ. Nah, untuk beberapa kayak misalnya ini Om, ini membuat ngobrol interaksi sama objeknya itu gimana? Kan ada beberapa yang agak sulit, ada yang nggak mau, ada yang mau, ada yang ketawa. Ya, kalau yang di tengah ini masih bisa. Dia bisa. Dia kalau nggak salah dia bekas salah satu manajernya hairstyling lah. Yang terkenal hairstylingnya. Cuman ya nggak tahu satu hal, dia masih bisa. Dia masih bisa diajak interaktif untuk gimana kalau saya potong rambut? Oh bisa Pak, kayak gini. Nah, dia bisa. Nah kalau yang masih ini ya. Yang ini bisa. Kalau yang sebelah kanan ini yang itu nggak bisa. Dia diem aja gitu. Jadi ini hanya untuk sebenarnya ini hanya saya kasih untuk beberapa donatur yang kesini. Inilah kondisi mereka seperti ini. Bukan untuk eksploitasi, bukan hanya untuk kondisinya aja. Ini di kota tua Maroko, ya itu selalu itu kan kecil, ada lorong-lorong, ya itu ada orang keluar ke arah itunya cahaya, ya udah cukup bagus juga kalau saya kira, kalau saya jadikan siluet orang. Ini memang ruangannya memang gelap ya Om? Memang gelap sekali karena terowongan sana aja ya. Betul, sebenarnya sana. Jadi kalau kita lewat itu ya hanya remang-remang aja. Jadi saya di sebelah sininya berlawan cahaya, pas saya lihat orang ada lewat di depan saya, ya udahlah. Pas banget. Ini juga sama Alex. Nah, ini saya lihat nih orang ini juga udah di set hitam putih. Kenapa? Bajunya serba hitam nih semua. Serba hitam, duduk merokok, ngelamun. Saya lihat dari sini pas banget di bawah mural payungnya Pak Bung Karno. Makanya jadi saya bilang di bawah naungan payung sang proklamator. Jadi di Bandung ya benar. Di Bandung. Iya. Lagi ngelamun deh nih. Pas banget nih. Pas banget tuh, dan secara proporsional juga nggak terlalu beda jauh tuh. Iya. Ini waktu kita rame-rame di kota, ya saya lucu aja lihat. Ada satu pojok orang jual lukisan, orangnya nggak ada, tapi tubi kucingnya. Kucingnya sih. Kucingnya sih yang jadi. Itu loh. Gila, eye catching untuk kucing. Iya. Ini saya jalan-jalan di Bandung. Di Jalan Riau ada kayaknya gedung lagi belum selesai. Lagi dibangun ya. Yang sekarang udah jadi. Ada orangnya kok ngelamun kayaknya. Kok nggak selesai gedung ini pikirnya kan. Ini kan kelihatan kalau perspektifnya berarti dari bangunan seberang Om ya? Betul. Oh. Saya nginap di hotel apa tuh ya? Di sebelah hotel saya. Ini seberangnya. Ya pas banget tuh eye levelnya sama. Makanya pas lihat tuh sama banget. Dan posisi begini nggak mungkin di bawah gitu. Nggak mungkin. Eye levelnya pas sama gitu loh. Pas lihat
si Akang ini kunaon Pak ngelamun nggak selesai gedungnya. Sedangkan yang atas kacanya Ya udah terpasang ya, Mbak? Ya? Udah terpasang semua, tapi di dalamnya masih ada kayak itulah Bisa apa dibuka namanya? Gitu. Nggak tahu, jauh. Ngambilnya juga pakai 105. Lumayan ya, jauh ya. Ya lumayan kan ada antara pagar kan masih ada halaman, Dit. Iya betul, Om. Ini Tidar juga masuk, nih lagi jalan-jalan ke Muara Karang. Saya pas lihat nih entah apa yang dibicarakan ibu penjual Starling ini kan, Starbucks keliling kan. Starling. Nah, anaknya lagi itu, ya saya masukkan ke Tidar, sudah laku berapa? Orang di dalamnya itu juga. Belakang lihat ya. Ternyata bisa diterima juga di Tidar sama Bigo. Nah, ini saya lagi pergi sama rame-rame teman. Saya kok lihat kok bagus, saya ambil. Ini langsung, ini juga termasuk yang tidak saya putuskan hitam putih. Pada saat saya naik ke komputer, kok cahayanya cukup bagus dan cukup enak dilihat kalau saya jadi hitam putih. Jadilah hitam putih. Nah, ini juga kalau ini sudah jelas. Saya putuskan hitam putih pada saat ngambil ini karena kontras melawan cahaya ini. Benar-benar. Dan juga beton-beton ini juga nggak ada color ya kan, cuma dul aja, warnanya abu-abu gelap kotor. Tapi masih ada shape-shape dikit ya, Mas. Masih memang sengaja saya buat shape-shape dikit. Ya. Ini juga sebetulnya colornya bagus kuning. Nah, kembali lagi, saya suka nyeleneh kan. Kalau saya jadikan hitam putih, bagus nggak ya? Nah, ternyata masih bisa dinikmati juga ternyata. Ya. Itu karang tumaritis, Om, bukan karang. Oh, bukan. Maaf Pak Guru ya. Tadi saya robah. Yang punyanya bisikin. Udah di sini. Maaf. Nah, mungkin teman-teman di sini belum ada yang belum tahu. Om, proses pemotretan seperti itu gimana sih, Om? Ini kita pakai apa namanya long exposure. Nah, kan yang setting kamu juga nih belagu nenek gua lu. Lampunya di sini satu. Lampunya di sini satu, di sini satu, di sini terakhir beli strap gitu kan. Ya kan yang bikin karya. Nah, ini ikut kata Pak Radit dulu, kata Om Radit kita pakai exposure. Saya lupa tuh F-nya saya nggak kasih berapa detiknya saya lupa. Kalau nggak salah pakai bulb ini kalau nggak salah. Ya. Pakai bulb, ya udah akhirnya seperti ini. Awalnya kuningnya bagus nih, Dit. Nah, cuman ya tapi itu deh. Iseng. Kayaknya lebih iseng saya. Ya. Nah, gimana sih kalau saya jadikan hitam putih bagus nggak bayangannya segala macamnya detailnya. Ternyata masih masuk tuh, Dit. Masih bagus. Keren, Om. Nah, ini, Dit. Ini ada lagi, Dit. Bukan lu aja. Tuh, orang tiap jalan-jalan. jadi sekedar share, teman-teman. Kalau Om Yuri sudah jalan-jalan sama bininya. Dan itu udah pasti ada foto bininya. Ya gimana, Dit? Begitu saya lihat, ada pola, ada garis-garis, yang begitu kontras, ya mata kan gatel, Dit, kan? Itu dia. Ya udahlah, lalu saya di-set hitam putih. Yang di Hotel Banyuwangi memang saya letakkan poinnya ekstrim di tengah. Kenapa? Kalau saya letakkan di sepertiga, hilang dimakan sama cahayanya, sama bayang-bayangnya. Ini juga waktu di Maroko, saya lihat, ini bagus juga nih. Ada pola kotak-kotak, segitiga, ya sudahlah. Saya suruh duduk, beliau coba duduk di situ, mau dia ya sudah. jadi kita menginspirasi teman-teman ya, Om. Kalau foto jangan malu-malu, Dit ya. Iya gitu, Om. Jangan foto berbayar mulu. Gitu. Betul. Kalau ini langsung diputuskan hasilnya hitam putih nih. Ini kok ada coret-coret lagi hitam. ada ke ini kali, Om, ada. Dicari. Ini mainan saya, Dit. Dia.
Karena memang dasarnya udah hitam putih ya, udah saya hanya iseng Oh, aja. emang black engine om ini om. Black engine. Warna. Soalnya kan situ kan ada bendera Inggris tuh, Ya. warna juga. Enggak, itu warna. Tapi kan itu hanya sebagian kecil dibandingkan seluruh frame. Lebih dominan ya om ya. Semua black engine, semua hitam putih. Ini mau logo semua hitam putih. Jadi saya hanya pengen kasih lihat seperti biasa lah, cuman mesinnya aja lah. Nah ini kenapa saya suka, karena yang di tengahnya itu sama kayak mainan saya soalnya. Ini salah satu restoran di Bandung, saya lupa Setiabudi itu. Cukup cozy, ada satu ruangan buat biker, tapi itu kesenangan Pak Ipung. Kenapa? Ada 2 Vespa di sana. Kalau Pak Ipung sana pasti seneng lah dia. Pawon Pitu ya, kalau nggak salah ya. Lupa. Nah, cuma anehnya yang Ride with Respect-nya motor klasik, ya udahlah yang ini saya foto dah. Itu by the way belakangnya kayu-kayu gitu om ya? Betul, kayu-kayu gitu. Iya. Iya, betul. Tekstur kayunya kuat soalnya. Iya. Nah, ini yang punya tangan datang nggak? Yang punya tangan datang nggak? Ini Pak Ipung juga dikerjain sama dia nih. Kalau saya cuma ngambil tangannya aja deh. Datang hadir. Hadir ya. Ini rame-rame. Ini rame-rame di Halimun nih. Khusus beliau membawa biolanya. Sambil nyanyi nggak? Biasanya enggak, waktu itu belum terkenal dia sebagai penyanyi, malu dia. Oke. Nah, ini juga sama, Dit. Ini iseng saya nih. Kenapa mesti color juga? Hitam putih gimana sih? Nah, ternyata GP juga accepted. Masih bisa dinikmatin ternyata. Ini juga sama prosesnya sama yang kayak Toliongto tadi. Yang terbang itu ya, yang terbang tadi. Wushu om ya. Wushu itu. Toliongto. Judulnya Toliongto, pedang pembunuh naga. Lampau sekali om itu film. Ketahuan angkatan Radit. Aku juga jamanin kalau itu sih om. Iya, tapi kan masih lebih senior saya. Oh iya betul. Oke. Maaf. Nah, ini juga hampir mirip sama waktu di apa yang saya ambil di fashion show. Ini posisi saya sebetulnya tidak menguntungkan untuk mengambil the whole band. Karena udah di belakang, makanya saya pakai 7200. Pada saat viol di sini bermain, semua lampu mati, lampu sorot ke dia. Ya udah, saya cuman di stage ini saya cuma dapat foto yang lumayan bagus, cuma dia. Karena posisi saya tidak menguntungkan. Telat masuk ke ruangannya, jadi kalau seluruh panggung nggak bagus karena banyak kepala orang segala macam. Ya, betul. Ini pas lampu semua mati, dia lagi beraksi, lampu sorot hanya ke dia. Jadi dapatlah foto ini nih. Oh, kalau acara begini ada perizinan khusus, biasanya kan agak sulit nih. Untuk Java Jazz kayaknya nggak ada. Oh, agak nyantai ya? Agak nyantai. Kamera ya? Betul, Java Jazz oke. Ini di Bromo, pagi-pagi baru bangun. Puranya itu. Nah, aslinya ya bosen lah, cuman abu-abu nggak jelas. Kontrasnya juga jadi tidak ngangkat kan. Ya. Makanya saya sengaja ini langsung saya jadikan hitam putih. Ini masih ada kabut-kabutnya kan. Ya, layeringnya jadi jelas sih om belakangnya. Betul, belakangnya sih jelas layeringnya semua. Mungkin kalau color tidak terlalu atraktif layeringnya. Ya. Kan si puranya juga nggak terlalu kelihatan ya om ya kalau warnanya. Betul, nggak kelihatan. Nah, ini waktu saya jalan-jalan ke Belitung, ya dilalah kok ya pagi-pagi agak nyesel juga. Pagi-pagi kok rada mendung gitu loh. Tapi udahlah, udah jauh-jauh ke sini, ambil aja lah udah. Tapi jadi kerasa ya kalau iya, tapi agak kesel juga. Ya jauh-jauh ke Belitung sampai sini kok mendung. Itu
itu nggak nge-WhatsApp Pak Ipung dulu, Om. Oh iya betul. Lupa. Lupa nggak pakai tangan karena Om itu aja. Yoi. Wah, di pantai ini betul-betul cuman ini aja lah, mendung. Nah, ini di Sahara udah sore sekitar jam 5:30, jadi cahayanya sudah turun. Nah, saya coba ngambil layering dari dia punya gundukan pasir aja. Ya. Kontanya ngejajar lagi ya. Ini jam 10 pagi. Mantap shadownya. Ya, di depan saya ada 3 orang. Cuman saya kecepatan ngambilnya, jadi agak nyesel juga nih. Bayangan orang di tengah itu nggak full. Kalau bayangannya full lebih bagus karena di depan di belakangnya itu tuh trap tangga. Oh, jadi kepotong naik ya. Betul, jadi terlalu cepat saya ngambilnya. Pelan dikit bisa lengkap semua bayangannya, tapi ya sudahlah. Oke. Terima kasih, cuman itulah sudah sebagian dari portfolio saya. Keren Om.